Pembentukan negara Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Kemudian, Rasul mulai membangun masjid sebagai pusat peradaban. Kemudian, atas dasar ukhuwah Islamiyah, Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian dibuatlah konstitusi Madinah. Salah satu hal di dalamnya selain menjelaskan peraturan dan tata tertib umum dengan Nabi sebagai pemimpin, para kaum Yahudi dan pemeluk agama lain dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing. Setelah itu terjadilah perang-perang yang sangat menentukan masa depan negara Islam. Perang Badar yang dimenangkan Islam, perang Uhud yang dimenangkan kafir karena strategi jitu Khalid bin Walid, perang Handak dengan strategi jitu Salman Al-Farisi, perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasul, di mana pasukan Islam berhasil memukul mundur pasukan Romawi di bawah Heraklius dalam kesempatan melaksanakan haji terakhir tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, menyampaikan khotbahnya yang sangat bersejarah. Kemudian setelah itu, Nabi kembali ke Madinah, mengatur masyarakat di sana, dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 11 Hijriah, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Aisyah. Masa kemajuan Islam tahun 650 sampai 1000 Masehi. Khalifah Rashidah. Sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar dipilih karena semangat juang Islam, pribadinya yang disegani, yang akhirnya mendapat penghargaan tinggi dari umat Islam. Akhirnya Abu Bakar menerima untuk dibalat menjadi khalifah Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Beliau mengurusi urusan-urusan di dalam Arab, baru kemudian melakukan ekspansi keluar, seperti mengirimkan pasukan Khalid bin Walid ke Irak dan yang lainnya ke Palestina, Syria, dan lain-lain. Setelah Abu Bakar wafat, ia digantikan dengan tangan kanannya Umar bin Khattab yang juga dipilih oleh umat Islam beramai-ramai. Beliau memperkenalkan istilah Amirul Mukminin. Di zaman Umar terjadi ekspansi besar-besaran. Palestina, Syria, Persia, dan Mesir berhasil ditaklukkan oleh para sahabat yang akhirnya berhasil umat Islam kuasai. Umar pun mengatur administrasi dengan membagi beberapa wilayah provinsi, membuat lembaga legislatif dan yudikatif, menarik pajak tanah, membentuk kepolisian, mendirikan Bait al-Mal, menempa mata uang, dan menciptakan tahun Hijriah. Setelah 10 tahun, Umar berhenti memerintah karena wafat dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Kemudian terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. 12 tahun kekhalifahan Utsman, Armenia, Tunisia, Kiprus, Rhodes, Transonia, dan Tabaratan berhasil direbut. Namun kepemimpinannya harus berhenti karena dibunuh oleh pemberontak yang sifatnya lemah lembut terhadap bawahannya dan usianya yang sudah cukup berumur, membuat para pemberontak tidak menyukainya. Khalifah Bani Umayyah. Pada periode ini pemerintahan Islam berubah bentuk menjadi kerajaan dan kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun. Khalifah yang besar namanya di dinasti ini diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Wahid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz,
dan Hisham bin Abdul Malik. Pada dinasti ini ekspansi dilanjutkan. Islam berhasil menguasai Tunisia, Khurasan, Afghanistan, Bali, Bukhara, Hazan, Fergana, Samarkand, dan lainnya. Keberhasilan ekspansi yang dilakukan dinasti Umayyah tidak terlepas dari pergolakan internal karena Umayyah tidak menaati isi perjanjian dengan Hasan bin Ali. Khalifah Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, 1302 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pada dinasti Abbasiyah, umat Islam lebih fokus kepada pengembangan peradaban kebudayaan Islam dibandingkan dengan dinasti Umayyah yang berfokus pada ekspansi. Pemerintahan berfokus pada membangun lembaga-lembaga di dalam negeri seperti rumah sakit dan lembaga pendidikan. Budaya Islam yang bersentuhan dengan budaya-budaya lain yang sudah lebih dulu mengenal peradaban membawa pengaruh besar terhadap kemajuan keilmuan Islam. Masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, di mana kekhalifahan Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan berada di Baghdad karena tokoh dari dinasti ini adalah membangun peradaban. Maka pengakuan Baghdad sebagai pusat secara nominal dari provinsi-provinsi luar sudah dirasa cukup oleh khalifah. Provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan militer yang tangguh akhirnya memisahkan diri dari Baghdad, diantaranya adalah yang berbangsa Persia, Tahiriyah di Khurasan, Samaniyah di Transoxania, Turki, yaitu ada Seljuk Besar, Seljuk Kirman, Seljuk Syria, dan Seljuk Rum. Yang berbangsa Kurdi, Al-Barzukani, Abu Ali, dan Ayubiyah. Yang berbangsa Arab, Idrisiyah di Maroko, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo, dan Mosul, yang mengaku dirinya sebagai Khalifah Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Perang Salib. Kebencian umat Kristen terhadap Islam mencetuskan terjadinya Perang Salib. Perang Salib dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu tahun 1059 Masehi. Pasukan Kristen berhasil menduduki Edosa dan Baitul Muqdis, mendirikan kerajaan Latin di sana. Periode kedua tahun 1144 Masehi. Imanuddin Zariki berhasil merebut kembali Aleppo dan penerusnya. Nuruddin Zaniki berhasil merebut kembali Edosa. Kejatuhan Edosa menyebabkan orang-orang Kristen mengorbankan perang salib. Periode ketiga tahun 1219, tentara salib kembali merebut Palestina. Namun akhirnya Palestina dapat direbut kembali di 1247 di masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh. Perang salib tidak berhenti di barat. Spanyol hingga umat Islam terusir dari sana. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerahnya dari tentara salib, kerugian yang diderita banyak sekali sehingga politik umat Islam
menjadi lemah dan banyak dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Masuknya Islam ke Spanyol. Spanyol pada masa klasik merupakan pusat peradaban Islam dengan banyak terdiri perguruan tinggi Islam di sana. Orang Eropa Kristen banyak belajar dari sana. Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Awal masuknya Islam ke Spanyol adalah dimulai dari keberhasilan Tariq bin Ziyad menduduki Jabal Tariq, kemudian pemerintahan Islam selanjutnya dapat menguasai berbagai besar wilayah Spanyol lainnya. Sikap toleransi agama dan kesaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Perkembangan Islam di Spanyol. Pada periode pertama, kekuasaan Islam masih mendapat gangguan dari luar yang datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Periode kedua, Islam di Spanyol dipimpin oleh seorang amir yang tidak tunduk kepada pusat pemerintahan di Baghdad. Ia mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Pada periode ini Islam memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun peradaban. Periode ketiga, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Awal kehancuran Khalifah bin Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisham yang baru berusia 11 tahun naik tahta. Periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Banyak terjadi pertikaian saudara. Ironisnya banyak yang meminta bantuan pada raja-raja Kristen, sehingga orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Periode kelima, Islam mulai mengalami kemunduran dari Spanyol. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Periode keenam, terjadi pertikaian sesama penerus tahta di kekuasaan Islam di Granada. Ada yang meminta bantuan kepada Raja Kristen untuk dapat mengambil kekuasaan. Pada akhirnya kekuasaan Islam di sana kalah karena serangan orang Kristen. Serangan-serangan Timur Leng. Setelah bangkit dari penindasan bangsa Mongol, umat Islam harus kembali menderita oleh serangan Timur Leng. Keturunan bangsa Mongol yang sudah masuk Islam tetapi masih membawa kebiadaban dan kekejaman yang melekat kuat. Timur Leng berarti Timur si pincang. Ia sangat berambisi menjadi raja besar. Ia berkata, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja. Pada tahun 1405, saat dalam perjalanan untuk menginvasi Cina, ia menderita sakit dan akhirnya meninggal. Jenazahnya dibawa ke Samarkand untuk dimakamkan. Walaupun terkenal sebagai penguasa yang kejam dan ganas, sebagai seorang muslim ia tetap memperhatikan perkembangan Islam. Bahkan dikatakan ia seorang yang soleh. Ia menghormati ulama-ulama, sastrawan dan seniman. Ketika diutus sejarawan oleh Raja Syria untuk membicarakan perdamaian, setelah Timur Leng meninggal, kedua anaknya berperang memperebutkan kekuasaan. Kemudian raja setelahnya hidup berfoya-foya. Kemudian raja besar terakhir dinasti Timuriyah adalah Abu Sa'id.
tahun 1449 sampai 1450 Masehi. Dinasti Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik merupakan kerajaan Islam yang selamat berhasil bertahan dari serangan bangsa Mongol sehingga peradaban Islam masih sangat terlihat di sana. Dinasti ini didirikan oleh para budak tahanan dinasti Ayyubiyah yang kemudian dididik menjadi tentara. Kemudian dinasti Mamalik banyak terlihat dari bidang arsitektur. Kemajuan dinasti Mamalik tercapai berkat kepribadian dan kewibawaan sultan yang tinggi, solidaritas sesama militer yang kuat, dan stabilitas negara yang aman dari gangguan. Ketika faktor-faktor tersebut menjadi hilang, dinasti Mamalik mulai mengalami kemunduran hingga akhirnya kalah melawan Utsmani tahun 1517. Bab ke-7, masa tiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Yang pertama ada kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki. Masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Utsman dianggap menjadi pendiri dinasti ini pada tahun 1290 Masehi. Setelah ayahnya berhasil membantu Sultan Alauddin II memenangi Bizantium dan mendapat balasan sebidang tanah di Asia Kecil berbatasan dengan Bizantium. Sultan setelahnya berhasil menguasai beberapa daerah di Eropa, di antaranya Smyrna, Uskandar, Ankara, Sofia, dan seluruh bagian utara Yunani, dan lain-lain. Kemajuan ekspansi Turki Utsmani dapat terjadi dengan cepat karena faktor yang kuat, yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan bidang keagamaan. Yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Mereka memegang Syiah sebagai mahrab negara. Berbeda dengan kerajaan Islam lainnya, kerajaan ini dianggap sebagai cikal bakal negara Iran, didirikan oleh Safi al-Din 1252 sampai 1334. Selanjutnya ada kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad setelah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan yang berpusat di Delhi ini didirikan oleh Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530 Masehi, yang merupakan salah satu cucu dari Timurlen. Ayahnya bernama Umar Mirza mewariskan ketika Babur masih berusia 11 tahun. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Akbar. 3 sultan setelah Akbar dapat mempertahankan kemajuan yang dicapai Akbar, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik. Kemajuan Islam di masa ini tidak sebesar kemajuan di masa klasik. Kemajuan Islam di zaman klasik lebih kompleks, banyak kemajuan intelektual dari zaman klasik yang tidak diteruskan di zaman ini. Ada beberapa alasan mengapa terjadi demikian, yaitu metode berpikir dalam bidang teologi yang berkembang pada masa ini adalah metode berpikir tradisional.
ada kritik Al-Ghazali terhadap pemikiran filsafat dalam bukunya yang berjudul Kekacauan Para Filosof Mempengaruhi Kebebasan Berpikir Umat Islam. Al-Ghazali juga merupakan ajaran tasawuf yang mana berserah diri kepada kehendak Tuhan dan zuhud, meninggalkan dunia. Ajaran ini dipandang tidak sejalan dengan pembangunan kehidupan duniawi dan kemajuan. Selanjutnya ada literasi masa klasik yang dibakar oleh bangsa Mongol. Kekuasaan Islam pada masa 3 kerajaan besar dipegang oleh bangsa Turki dan Mongol, yang dikenal sebagai bangsa yang menyukai perang ketimbang bangsa yang menyukai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pusat-pusat kekuasaan yang tidak berada di wilayah Arab. Bab 8, kemunduran 3 kerajaan besar tahun 1700 sampai 1800 Masehi, yaitu kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abbas I 1588 sampai 1628 Masehi. Kerajaan Safawi mengalami kemunduran yang paling drastis. Kedua ada kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Mughal. Di Kerajaan Mughal setelah Akbar, untuk beberapa lama pemerintahan masih dipegang oleh raja-raja besar. Ketiga raja ini yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb dapat mempertahankan kemajuan yang dicapai pada masa Akbar. Selanjutnya ada kemunduran Kerajaan Utsmani. Puncak kerajaan Turki Utsmani dicapai ketika pemerintah Sultan Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Setelah Sultan wafat, kerajaan Utsmani masih kuat, bahkan masih mampu melakukan ekspansi ke beberapa daerah Eropa Timur. Kerajaan Utsmani banyak mengalami kemunduran pada abad ke-17 dan abad ke-18. Selanjutnya ada kemajuan Eropa Barat. Bersamaan dengan mundurnya kerajaan-kerajaan Islam, peradaban Eropa Barat dan golongannya berkembang dengan pesat. Kemajuan ini berhutang budi pada zona ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional. Bab 9 ada penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Antaranya ada Renaissance di Eropa, kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Cikal bakal kekuasaan Islam telah dirintis pada periode abad ke-7 sampai 8 Masehi, tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu Jawa seperti Singaraja dan Majapahit di Jawa Timur. Munculnya pemukiman-pemukiman Muslim di kota pesisir Aceh menjelang abad ke-13 Masehi. Asal pedagang Arab, Persia, India, kemudian berdiri kerajaan Islam Samudra Pasai pertengahan abad ke-13 Masehi. Lahir kerajaan Islam kedua, Malaka, awal abad ke-15. Proses Islamisasi di Jawa sudah berlangsung sejak abad ke-11, meskipun belum meluas. Terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Perkembangan Islam di Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi kerajaan Majapahit. Penyebaran Islam sangat bergantung dengan jalur perdagangan. Saluran dan cara Islamisasi di Indonesia.
Yang pertama ada saluran perdagangan, kedua saluran perkawinan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, kelima kesenian, dan keenam politik. Kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Kerajaan Islam pertama di Sumatera ada Samudra Pasai, kedua ada Aceh Darussalam. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, antara lain ada Demak, di bawah pimpinan Sunan Ampel. Wali Songo sepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang kedua ada Pajang. Kesultanan Pajang adalah pelanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam Demak, terletak di daerah Kartasura. Usia kerajaan ini tidak panjang, dan kekuasaannya diambil alih oleh kerajaan Mataram. Yang ketiga ada Mataram, berdiri tahun 1584. Senopati dianggap menjadi sultan pertama kerajaan Mataram setelah dikukuhkan oleh Sultan Pajang. Di masa pemerintahan Sultan Agung, kontak-kontak senjata dengan VOC mulai terjadi. Yang keempat ada Cirebon, kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada awal abad ke-16, awalnya merupakan anak kerajaan Pajajaran. Yang kelima ada Banten, sejak sebelum zaman Islam, Banten sudah merupakan kota yang berarti. Pada tahun 1534, Sunan Gunung Jati dari Cirebon meletakkan dasar bagi pengembangan agama dan kerajaan Islam serta bagi pedagang orang-orang Islam di sana. Penguasa Banten menerima Sunan Gunung Jati dan masuk Islam. Setelah kembali ke Cirebon, kekuasaan di Banten diserahkan kepada anaknya Hasanuddin. Tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Antara lain ada Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Hubungan politik dan keagamaan antara kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan tersebut membentuk jalan dakwah. Hubungan politik hanya untuk memperkuat diri dari kerajaan-kerajaan yang bukan Islam. Selanjutnya ada 3 pola pembentukan budaya yang terlihat dalam proses pembentukan negara Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa. Yang pertama ada pola Sumatera Pasai, kedua pola Sulawesi Selatan, yang ketiga pola Jawa. Selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam zaman penjajahan Belanda. Situasi dan kondisi kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Situasi dan kondisi kerajaan yang berbeda-beda. Latar belakang kedatangan Belanda VOC, Hindia Belanda, mengembangkan usaha perdagangan untuk mendapatkan rempah-rempah yang mahal di Eropa. Dalam piagam VOC diberi hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam rangka menunjang usaha perdagangannya. Penetrasi politik Belanda. Mereka memegang kekuasaan jalur-jalur dan tempat perdagangan yang sebelumnya dikuasai VOC. Mereka berpusat di Batavia, tetangganya Banten, mengalami kemunduran disebabkan oleh politik monopoli VOC. Selanjutnya ada perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ada meliputi 4 perang, yaitu yang pertama Perang Pardi di Minangkabau, kedua Perang Diponegoro, ketiga Perang Banjarmasin, dan keempat Perang Aceh. Politik Islam Hindia Belanda. Belanda yang menyadari bahwa perlawanan Indonesia terhadap Belanda diinspirasi oleh ajaran Islam,
Mereka melakukan konfrontasi terhadap Islam, salah satunya menyulitkan